Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari Sejarah Sosiologi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dualisme dan beberapa konsep seperti dualisme sosial, dualisme teknologi, dualisme finansial, dualisme regional, dualisme ekonomi. Baik. Yang pertama kali yaitu kita akan membahas tentang dualisme. Pengertian dari dualisme tersebut yaitu adalah dua kondisi yang berbeda hidup berdampingan dalam masyarakat, yang satu sifatnya superior dan lainnya juga inferior dalam hal yang saling bertentangan. Maksudnya sering kita dengar kalau dualisme itu pasti mengarahnya pembicaraannya pasti dalam hal ekonomi pembangunan. Nah, konsep ini itu sering lebih menunjukkan, bukan sering tapi menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa yang kaya dan bangsa yang miskin. Nah, perbedaan antara berbagai masyarakat ini itu terus meningkat. Nah, jadi intinya dualisme itu adalah suatu konsep yang di dalamnya itu membicarakan tentang hal ekonomi pembangunan, terutama dalam membicarakan kondisi sosial ekonomi. Kemudian lanjut, yang pertama yaitu adalah dualisme sosial. Dualisme sosial menurut J.H. Buke, mungkin ya, mohon maaf apabila salah dalam pengucapannya. Menurut J.H. Buke ini J.H. Buke ini adalah seorang peneliti, ya, dia seorang peneliti ekonomi Belanda. Dia juga mengemukakan tentang sebab-sebab kegagalan kebijaksanaan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia. Buke ini menganggap bahwa kelompok masyarakat dengan sistem sosial modern itu diwariskan warisan atau peniruan dari sistem sosial negara-negara barat yang hidup berdampingan dengan masyarakat tradisional dan saling bertentangan. Maka dari itu, Buke juga menganggap bahwa dalam arti ekonomi masyarakat itu memiliki tiga ciri. Yang pertama yaitu sistem sosial, yang kedua yaitu bentuk organisasi, dan yang ketiga yaitu teknologi yang mendominasi. Nah, dari ketiganya ini yang saling keterkaitan atau saling berhubungan itu disebut dengan sistem sosial atau gaya sosial. Nah, dari penetrasi sistem sosial ini menyebabkan kegiatan cara berpikir sebagian masyarakat di negara jajahan, ya, itu sama dengan yang terdapat di negara maju. Nah, di pihak lain perubahan sistem sosial itu sangat kecil sekali. Buke ini juga mengemukakan teorinya tentang dualisme sosial diimport dengan sistem sosial pribumi yang memiliki corak yang berbeda seperti itu. Jadi kelompok masyarakat dengan sistem sosial modern itu aslinya itu warisan atau peniruan dari sistem sosial negara-negara barat yang berdampingan dengan masyarakat tradisional dan saling bertentangan seperti itu. Kemudian dualisme teknologi. Baik, yang kedua yaitu dualisme teknologi. Dari dualisme teknologi, menurut Benjamin Higgins, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama atau kalimat. Menurut dia, dualisme teknologi yaitu adalah suatu
keadaan di mana dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu itu digunakan teknik produksi dan organisasi modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, dan juga mengakibatkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Jadi Benjamin ini sebenarnya itu beranggapan bahwa asal usulnya dualisme itu adalah perbedaan teknologi antara sektor modern dengan sektor tradisional. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa industri dengan teknologi modern itu seperti produktivitas tinggi. Maksudnya tuh apa? Karena contohnya industri minyak, pertambangan yang sangat besar lah. Nah, maksud dalam dualisme teknologi itu maksudnya ketika industri modern dan teknologi itu lebih tinggi itu industri modern, karena industri modern itu lebih fleksibel, juga mengikuti era zaman, dan produktivitasnya itu lebih besar daripada yang produk industri rendah ya atau tradisional. Di sini juga dijelaskan bahwa industri yang rendah itu seperti produktivitasnya rendah namun menyerap banyak tenaga, contoh industri pertanian pangan, rumah tangga dan sebagainya. Contohnya seperti ketika kita mengetahui di banyak sawah gitu ya, apalagi di Indonesia itu masih ada yang menggunakan industri ya dibilang industri rendah ya, karena dia banyak menyerap tenaga gitu. Contohnya ini industri pertanian pangan, contohnya kita menanam padi. Nah, ketika kita menanam padi itu kalau kita yang sudah mengikuti industri dengan teknologi modern itu, ketika kita mau menggarap sawah, maksudnya mau nanam padi ataupun mau membajak sawah, itu semuanya sudah ada mesin gitu, lebih fleksibel dan lebih efisien, maksudnya lebih praktis gitu. Sedangkan kalau yang masih mengikuti industri yang masih banyak menyerap tenaga seperti industri rendah ini, itu lebih kayak melakukan sendiri gitu. Contohnya kayak menanam padi itu dicocok sendiri seperti itu. Pak juga ya jadi lebih menyerap tenaga banyak gitu. Contohnya juga rumah tangga itu industri dengan industri rendah, contohnya seperti pembersih debu atau kemoceng lah, kemoceng itu lebih kayak, kalau semuanya kita membersihkan rumah kita biasanya pakai kemoceng ya kan, itu kan masih kayak tradisional, maksudnya secara manual, kita juga harus perlu pakai usaha dulu, maksudnya butuh tenaga yang sangat banyak ya kan gitu. Tapi kalau sudah mengikuti era modern, maksudnya industri dengan teknologi modern, itu contohnya menyerap debu kan itu ada yang biasanya langsung jalan sendiri, ataupun yang cuma tinggal disedot gitu, biasanya udah keangkat semua debu-debunya gitu. Karena saya orang nggak punya, jadi saya nggak tahu namanya apa, seperti itu. Kemudian dualisme teknologi sudah ya. Sekarang dualisme finansial. Nah, dari dualisme finansial, menurut di sini Min gitu ya, mungkin saya mohon maaf, saya tidak tahu. Mohon maaf, saya tidak mungkin salah dalam pengungkapan nama ataupun kalimat. Menurut Min ini, dia menganalisis mengenai pasar uang yang terdapat di negara jajahan dan menunjukkan adanya dualisme finansial. Jadi di negara jajahan dia menunjukkan bahwa adanya dualisme finansial. Dualisme finansial itu
Jadi dualisme finansial itu menunjukkan bahwa pasar uang di negara jajahan itu dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu pasar uang yang memiliki organisasi baik dan uang pasar yang tidak terorganisir. Maksudnya dia terorganisasi dan tidak terorganisir. Nah, jadi di sini juga sudah dijelaskan bahwa organisasi pasar uang modern, masyarakat memiliki akses dengan bank, lembaga keuangan dan lembaga keuangan lainnya. Maksudnya kayak contohnya ketika kita dualisme finansial ya, berarti tentang uang ya, tentang uang. Jadi bank itu termasuk juga pasar uang modern. Jadi dia ada lembaganya. Jadi dia tuh ketika mau pinjam uang ke bank itu ada sendiri. Ketika kita mau nabung ketika kita menabung di suatu bank itu juga ada tata cara dan ada pun yang harus diserahkan tuh apa aja, seperti itu. Jadi lebih terorganisasi lah, maksudnya itu bank langsung kayak kayak tempat uang yang modern gitu. Beda lagi dengan pasar uang tanpa terorganisir, maksudnya itu tidak ada kayak berbeda dengan di bank gitu. Kalau di bank kan harus gini lah. Di pasar uang tanpa terorganisir ini itu lebih kayak, contohnya di sini itu masyarakat berhubungan dengan rentenir, petani kaya, pemilik modal ataupun pedagang kaya. Contohnya ketika di kampung saya di Madura, karena di kampung nenek saya di Madura itu jadi ada seorang petani, dia tuh ingin menggarap sawahnya, cuma dia tuh nggak punya modal. Akhirnya dia pinjam uang kepada rentenir. Lah kalau hanya minjem uang pada rentenir kan atau ke pemilik modal atau kepada pedagang kaya, ya istilahnya ya cuma minjam gitu. Kalau dia minta jaminan, ya jaminan apa gitu. Jadi terus batas waktunya juga bisa bisa ditentukan gitu loh, ditentukan sendiri oleh pemilik modalnya. Contohnya semuanya tenggang waktunya tanggal 15. Lah ternyata tanggal 15 itu si petani itu belum bisa bayar. Akhirnya mintalah keringanan kepada si pemilik modal. Akhirnya bisa. Lah itu adalah pasar uang tanpa terorganisir ya. Contohnya juga rentenir itu kalau di suatu pasar gitu, itu ada seorang gitu pemilik modal, ya semacam rentenir pemilik modal lah. Dia tuh minjemin uang, dimana mereka itu emang butuh uang, tapi setiap hari itu nyicilnya itu dengan, biasanya setiap harinya itu 10.000 atau setiap harinya 20.000 lah gitu. Kalau di bank kan ada tenggang waktunya sampai segini. Kalau di bank kan gitu, jadi terorganisir. Kalau pasar uang masyarakat yang tanpa terorganisir itu mau sebanyak kita telat, biasanya itu dikasih keringanan kayak gitu. Jadi berbeda sekali dengan pasar uang modern, contohnya kayak bank, maksudnya lembaga besar gitu. Itu lebih terorganisir, cara pinjamnya, mengembalikannya juga ada tata caranya. Kemudian pasar uang tanpa terorganisir itu seperti itu, jadi kayak lebih sering kita ketahui di lingkungan kita. Kemudian dualisme regional. Dualisme regional itu adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan atau perbedaan tingkat pembangunan antar beberapa daerah
dalam suatu negara. Jadi dalam suatu negara itu eh, apa ketidakseimbangan tingkat pembangunan ataupun eh, perbedaan tingkat pembangunan gitu antara beberapa daerah. Jadi contohnya daerah kalau eh, di kota itu daerahnya tuh bagus gitu, jalan-jalan juga semuanya udah bagus. Tapi kalau yang di daerah tingkat pembangunannya tuh kayak jalan itu kadang masih belum belum semulus yang kayak di kota kayak gitu. Jadi ketidakseimbangan ini juga terdapat di negara maju ya. Jadi ketidakseimbangan ini juga terdapat juga di negara maju, tapi tidak terlalu parah daripada yang terjadi di negara jajahan. Nah, di negara jajahan contohnya di Indonesia gitu. Terus jadi jadi dualisme regional ini bisa mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan ya antara berbagai daerah. Jadi dualisme regional ini kayak kan lebih tingkat pembangunannya kan berbeda-beda, maksudnya perbedaan antara tingkat pembangunan antar beberapa daerah. Nah, ini yang malah menimbulkan kesenjangan, maksudnya yang membuat tidak rukun gitu, karena kan berbeda sekali gitu, perbedaan tingkat pembangunannya itu berbeda. Jadi kan yang sini seperti ini, yang sini seperti ini, jadi pastinya dari tingkat kesejahteraan juga menurun gitu. Dan juga menimbulkan masalah-masalah politik yang dapat menghambat usaha untuk mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi di negara jajahan. Nah, contohnya seperti ketika menimbulkan masalah politik juga, karena contohnya kayak di desa itu jalannya belum dibenahkan gitu. Lah belum dibenahkan itu kan otomatis bukan otomatis sih, maksudnya lebih adalah orang yang bilang di desa ini lo belum dibenahi jalannya lah itu, padahal menurut yang atas itu sudah, tapi ternyata enggak gitu lah. Itu malah tambah menghambat pertumbuhan ekonomi juga gitu. Terus ada wilayah maju. Jadi di sini tuh ada wilayah maju dan juga ada wilayah terbelakang. Jadi wilayah maju itu seperti apa? Wilayah maju itu pusat negara atau pusat kota atau pusat industri. Jadi wilayah yang maju itu berada di pusat negara, contohnya di kota-kota ya atau pusat kota gitu. Karena kalau kayak contohnya orang desa mau beli elektronik kayak kulkas, kayak dispenser dan macam-macam itu perginya masih ke kota. Kalau orang yang masih ada di pedesaan itu masih ke kota, jadi membutuhkan waktu juga masih kota, karena memang wilayahnya itu tingkat pembangunannya itu berbeda. Jadi mereka kalau mau apa-apa itu pasti kayak mau beli barang-barang, kalau di desa tuh belum tentu semuanya terpenuhi, tapi kalau di wilayah maju kayak pusat negara atau bahkan di kota atau pusat industrinya itu pasti ada gitu. Kemudian wilayah terbelakang contohnya seperti pedesaan, pinggiran. Jadi keterbalikannya, kalau wilayah maju berarti di kota atau pusat negara atau pusat industri, tapi kalau wilayah terbelakang pedesaan atau pinggiran gitu. Nah, wilayah terbelakang maksudnya itu ini ya contohnya pedesaan. Jadi kalau di pedesaan tuh nggak selengkap yang kayak di negara maju. Jadi kalau di negara maju itu ada semua, contohnya macamnya banyak, contohnya alat elektronik yang lebih maju dan juga lebih banyak lagi alat-alatnya. Jadi ketika orang desa mau ke kota itu lebih ketika mereka mau membeli kulkas atau membeli freezer atau membeli
macam lainnya elektronik itu mesti mereka ke kota dulu gitu, karena memang di desa tidak ada. Lah itu terjadi karena ketidakseimbangan pembangunan seperti itu. Nah, dari sini sudah cukup paham. Jadi kalau dualisme regional itu lebih ke wilayah yang tidak merata atau tingkat pembangunannya itu tidak seimbang atau berbeda dengan tingkat pembangunan antar beberapa daerah. Kemudian yaitu dualisme ekonomi. Nah, dualisme ekonomi ini yaitu merupakan salah satu faktor penghambat juga dalam pembangunan ekonomi, karena merupakan konsep ya adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan juga bangsa miskin ya sama, karena dan perbedaan antara golongan masyarakat juga. Jadi di sini sudah dituliskan kelompok ekonomi tradisional. Jadi kelompok ekonomi itu ada dua. Jadi dualisme ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok ekonomi tradisional dan kelompok ekonomi modern. Jadi kelompok ekonomi tradisional itu berbagai kegiatan apapun ataupun dalam keadaan apapun, ekonomi itu masih dikuasai unsur ketradisionalan. Maksudnya tuh masih tradisional, maksudnya belum menuju ke arah yang modern gitu. Contohnya kayak ya tadi kayak contohnya kalau zaman dulu itu masih ada tuh yang mau ada yang numbu nasi numbu beras. Jadi kan kalau nggak ditumbuk dulu kan nggak ada nggak bisa dimakan karena kan masih bentuk padi gitu. Tapi kalau sekarang tinggal dibawa ke selipan ya maksudnya kalau saya namakan itu selipan gitu. Kalau diselip itu kan maksudnya digiling tuh, maksudnya dikupas kulit padinya itu nanti kan jadi beras. Itu udah ada mesinnya sendiri gitu. Itu lebih praktis, itu lebih enak daripada kita harus numbuk sendiri gitu. Terus juga ketika kita mau buat bumbu itu kan juga biasanya kalau kita masih menggunakan kelompok ekonomi tradisional itu lebih memilih ngulek, jadi nggak pakai blender ataupun penggiling bumbu gitu. Tapi kalau yang udah kelompok ekonomi modern itu berbagai kegiatan dan keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dikuasai oleh unsur-unsur yang bersifat modern. Jadi semuanya kalau kelompok ekonomi modern semuanya modern. Contohnya ya kayak mau buat sambal atau buat apa, itu kalau yang mau praktis itu maksudnya nggak banyak tenaga ataupun lebih modernnya lagi itu pakai penggiling bumbu ataupun blender juga bisa gitu. Jadi kalau yang masih tradisional tuh masih pakai tangan, masih pakai ulekan kayak gitu. Terus juga jahit ketika kita menjahit, nah itu juga contohnya kayak kita menjahit gitu, itu kayak biasanya tuh kalau jahit masih pakai kaki yang digerak-gerakin gitu, pegel capek, maksudnya tuh tangannya masih kesini maksudnya lebih lebih banyak tenaga gitu. Tapi kalau udah yang modern itu cuma tinggal kakinya yang seret gitu, udah enak banget. Tapi beda sekali sama yang pakai mesin sama yang pakai manual, itu beda sekali. Ya contohnya ya tadi jahit gitu, kalau semuanya ada yang bolong gitu atau ada yang sobek gitu ya baju kita, itu kalau orang yang masih tradisional itu masih pakai tangan gitu. Tapi kalau yang udah modern maksudnya lebih mengikuti ke arah zaman atau lebih ekonominya modern, kelompok ekonomi modern itu langsung dijahit aja, itu lebih fleksibel juga, lebih
praktis, jadi tidak membuang waktu, juga tidak membuang banyak tenaga. Nah, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila kurang kurang berkenan atau mungkin kurang paham atau mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Dan juga karena saya membuat video ini pada malam Hari Raya Idul Fitri, saya selaku umat muslim, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa